Nah, saudara, saya akan berbagi pesan Tuhan untuk kita semuanya di bulan Oktober ini. Kita akan membahas sebuah topik pembahasan yang akan terus-menerus kita kupas dari awal hingga pada akhir di bulan Oktober ini. Topik pembahasan kita bicara mengenai sehat rohani, sehat emosi. Nah, saya akan mengajak kita mengawali pembahasan ini dengan membaca ayat Alkitab dari kitab Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 16. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita, baik kitab elektronik maupun kitab manual kita. Dan akan jauh lebih baik juga apabila dibantu muncul di slide. Sekali lagi Ibu Bapak, Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 16. Hitungan ketiga kita baca sama-sama Ibu Bapak ya. 1, 2, 3. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar terus, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan. Semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yang diberkati berkata amin. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, saya mengajak kita sekalian memberi fokus perhatian kepada apa yang dicatat dalam ayat 13, ayat bacaan kita barusan. Perkenankan saya mengulang pembacaan di ayat 13 itu Ibu Bapak, karena ini yang menjadi kunci masuk kepada topik yang akan kita kupas sepanjang 1 bulan ini. Kalimatnya berbunyi begini: sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Perhatikan kalimat terakhir dalam ayat bacaan itu tadi Ibu Bapak, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya ulang sekali lagi. Kalimatnya berkata tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kalau mempelajari konteks penulisan ayat Alkitab ini Ibu Bapak, maka kita akan mengerti bahwa yang dimaksud dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ini menjelaskan kepada kita semua bahwa tingkat pertumbuhan rohani seseorang tidak bisa dipisahkan dengan tingkat pertumbuhan emosi seseorang. Tingkat kesehatan rohani seseorang tidak bisa dipisahkan dengan tingkat kesehatan emosi seseorang. Dengan kata lain, Ibu Bapak sekalian, ayat Alkitab ini mau memberitahukan kepada kita semua bahwa seharusnya kehidupan kerohanian seseorang mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Sekali lagi, kehidupan kerohanian seseorang seharusnya mempengaruhi seluruh aspek
kehidupan seseorang. Baik itu aspek lahiriah atau jasmani maupun juga aspek rohaninya, termasuk pula aspek manusia batiniahnya atau emosinya atau psikologinya bahkan jiwanya. Setiap kali saya berbicara mengenai emosi dalam pembahasan kita ini Ibu Bapak, maka yang dimaksud dengan emosi itu bukan menunjuk kepada salah satu ungkapan daripada emosi, yakni kemarahan, bukan. Karena itu baru salah satu dari reaksi emosi atau gejolak emosi. Tapi emosi yang kita bahas di sini itu membicarakan tentang unsur manusia batiniah seseorang yang tidak terlihat ini Bapak Ibu, yaitu gejolak perasaan, suasana hati, bahkan juga bagaimana kita bisa mengendalikan suasana, bahkan juga reaksi-reaksi perasaan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan emosi dalam konteks pembahasan tema ini Bapak Ibu Saudara. Nah, sekali lagi saudara-saudara, kalimat yang berkata tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ini menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan kerohanian kita tidak bisa dipisahkan dengan tingkat pertumbuhan emosi kita. Dengan kata lain, tingkat pertumbuhan emosi kita dan tingkat pertumbuhan rohani kita harus berbanding lurus. Apa yang terjadi di dalam manusia roh kita, dalam pengenalan kita akan Kristus, seharusnya itu juga memberi dampak kepada aspek-aspek kehidupan kita ini. Baik aspek-aspek manusia batiniah kita, baik aspek-aspek dalam kita membangun hubungan atau sosial, maupun aspek-aspek intelektual kita sebenarnya. Oleh karena itu kalimatnya berkata tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tahu Ibu Bapak Saudara bahwa di hadapan Tuhan tingkat pertumbuhan yang berbanding lurus ini atau yang selaras ini merupakan hal yang sangat penting yang harus terjadi di seluruh umat Tuhan. Karena itu di dalam ayat 11 ayat Alkitab yang kita baca memberitahukan begini, perhatikan Alkitabnya saudara-saudara ayat 11. Kita baca sekali lagi sama-sama yuk, boleh dimunculkan ayatnya. Dalam hitungan ketiga, 2, 3 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Perhatikan Ibu Bapak, kalimatnya memberitahukan bahwa ialah, yaitu Kristus. Kristus memberikan kepada gereja Tuhan 5 jabatan. Yaitu rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, dan juga para pengajar atau guru. 5 jawatan ini atau 5 karunia ini diberikan pada gereja dengan maksud dan tujuan supaya semua yang ada di dalam gereja, sebagaimana yang dikemukakan di dalam ayatnya yang ke-13, sampai mencapai kesatuan iman. Allah atau Kristus memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, para penginjil, gembala, dan juga para pengajar. 5 jawatan ini Ibu Bapak diberikan oleh Kristus atau diangkat, diutus oleh Kristus ke tengah-tengah gereja, supaya oleh 5 jawatan ini maka seluruh jemaat Tuhan beroleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Supaya oleh 5 jawatan ini seluruh orang-orang yang ada di dalam gereja beroleh kedewasaan penuh. Supaya oleh 5 jawatan ini, yakni rasul-rasul, para nabi, para penginjil, para gembala, para pengajar, maka jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja, mereka memiliki tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kedewasaan atau kepenuhan Kristus. Itu sebabnya Ibu Bapak,
pertumbuhan antara spiritual atau rohani dengan pertumbuhan emosi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ini harus berbanding lurus, Ibu Bapak. Kalau kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas spiritual itu bagus. Saudara rajin baca Alkitab itu bagus. Saudara berdoa itu juga sangat bagus. Saudara melayani itu bagus, Ibu Bapak. Saudara melakukan hal-hal yang bernilai, yang bermanfaat. Karena saudara mengetahui kebenaran firman. Menolong orang lain, memberi, membantu dan lain sebagainya. Semua ini adalah aktivitas spiritual atau aktivitas rohani. Tetapi Ibu Bapak, aktivitas rohani ini harus juga sama atau disertai dengan aktivitas atau pertumbuhan emosi. Kalau kita hanya peduli kepada salah satu dari aktivitas yang ada, dari aspek yang ada, yakni kita hanya mengedepankan hal-hal spiritual, kita hanya mengedepankan hal-hal yang rohani, lalu kita tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kita tidak terlalu peduli dengan suasana atau apa yang ada di hati kita. Maka ini sebenarnya kita hanya menjadi orang Kristen model gunung es. Kalau saya bisa menjelaskan pada saudara seperti apa yang dimaksud Kristen model gunung es. Sebagaimana yang kita ketahui, gunung es pada umumnya, Ibu Bapak, tampak di permukaan, kasat mata itu hanya 10% dari bagian utuhnya, dari bagian sepenuhnya. 10%-nya yang kelihatan. Tetapi 90% dari keutuhan atau keberadaan gunung es itu tidak kasat mata atau tidak bisa dilihat oleh mata. Dialah yang sampai ke dasar laut sana. Dan inilah yang paling berbahaya sebenarnya. Kalau saudara pernah nonton film Titanic, kapal yang sangat bagus, mewah, luar biasa. Tiketnya saja sangat mahal. Orang-orang ingin tahu seperti apa keistimewaan dan kehebatan kapal pesiar yang luar biasa ini. Mereka ramai-ramai ikut. Pemilik atau perancang dari kapal ini sangat percaya diri dan sangat tahu seperti apa kekuatan dari kapal ini. Tatkala berlayar, kemudian ada pemberitahuan bahwa di depan ada gunung es. Lalu kemudian dalam jangkauan radar mereka melihat ya sekian persen, 10%-nya memang tampak di permukaan. Lalu mereka berkata tidak ada yang bisa menghentikan kapal ini. Apalagi cuma gunung es yang tampakannya kecil seperti itu. Tuhan pun tidak bisa mengkacaukan kapal ini. Begitulah komentar mereka. Saking percaya dirinya dengan kehebatan dan kekuatan kapal itu. Lalu kemudian mereka mengabaikan informasi dan melanjutkan perjalanan. Dan kemudian mereka menabrak kapal itu menabrak gunung es. Dan hasilnya kapal yang mewah luar biasa itu hancur berantakan. Dibutuhkan waktu sekian puluh tahun kemudian, kalau saya tidak salah 70 tahun kemudian, untuk bisa menemukan bangkai kapal tersebut. Coba lihat Ibu Bapak, padahal hanya 10% tampak di permukaan. Orang mengira tidak masalah. Mereka lupa yang paling berbahaya adalah yang tidak kelihatan itu. Itulah gunung es. Seperti itulah kalau kita ibaratkan hidup kita ini Bapak Ibu. Aktivitas rohani ini kita ramah, kita baik, sopan, santun. Kita melayani. Ini hanya 10% dari yang tampak di depan mata. Yang bisa dilihat orang. Semua ini bisa kita bangun. 10%.
kelihatan menarik, bagus, orang sangat terberkati dengan apa yang tampak di permukaan. Tapi ingat, itu baru 10% dari keutuhan atau keberadaan kita seutuhnya. Baru 10%. Jangan salah, yang paling berbahaya dalam hidup kita ini adalah yang tidak kelihatan itu. Yang di dalam diri kita ini, batiniah kita ini. Itu yang jauh lebih berbahaya dari apa yang tampak di depan mata ini. Makanya kalau saudara, anak kita, teman kita, saudara, waduh anakku udah bisa baca, waduh dia udah bisa melayani, waduh dia udah bisa begini nih. Boleh kita senang, tapi stop dulu. Itu belum menjawab dari hal penting yang Allah inginkan. Dari pertumbuhan seutuhnya yang Allah harapkan. Pertumbuhan tidak hanya di satu sisi, tapi aspek-aspek lainnya pun harus mengalami pertumbuhan yang sebanding dengan pengenalan kita akan Allah. Saudara barangkali masih hafal apa yang dibicarakan oleh penulis kitab Kejadian bernama Musa di kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Dalam ayat Alkitab pasal 1 ayat 27 kitab Kejadian memberitahukan, maka Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan serupa dan segambar dengan Allah. Tolong dengar ibu bapak. Kata rupa dan gambar Allah, tak kala dia menciptakan manusia, ini berbicara mengenai keutuhan daripada kepribadian manusia yang Allah ciptakan dan yang baik adanya itu. Rupa dan gambar Allah ini mencakup bukan hanya bicara manusia roh kita atau spiritual kita. Tapi rupa dan gambar Allah yang dimaksud, yang diciptakan dalam diri kita itu juga itu mencakup fisiknya kita. Mencakup intelektualnya kita, mencakup sosialnya kita, mencakup emosi kita. Jadi ketika Allah berkata maka dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, ini adalah gambaran utuh dari keberadaan seorang manusia yang di dalamnya ada unsur spiritual atau unsur rohani, ada unsur sosial, ada unsur emosi, ada unsur intelektual, bahkan fisik juga ada. Karena itu tidak bisa mengabaikan salah satu dari unsur-unsur penciptaan yang terkatup dalam rupa dan gambar Allah ini, ibu bapak. Kita barangkali berkata, saya hanya peduli soal hal-hal rohani. Emosi saya tidak terlalu penting. Intelektual juga tidak terlalu penting. Problem. Rupa dan gambar Allah itu satu paket utuh yang tidak bisa dipisah. Karenanya harus sama-sama bertumbuh dia. Kalau rohani kita bertumbuh, emosi kita harus bertumbuh. Intelektual kita harus bertumbuh. Hubungan atau sosial kita harus bertumbuh. Fisik kita juga harus bertumbuh. Itulah yang sehat sebenarnya. Oleh karena itu sekali lagi, pertumbuhan antara rohani dengan emosi itu penting bagi Allah. Penting sekali terjadi di dalam diri setiap kita. Saya coba berbagi kepada kita. Kenapa pertumbuhan rohani dan emosi ini penting? Coba lihat slide saya yang kedua. Dengar ibu bapak. Jika spiritualitas atau pertumbuhan rohani kita tidak terintegrasi atau tidak terhubung atau tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan emosi kita, maka akibatnya buruk. Akibatnya bisa merugikan diri kita sendiri, juga bisa merugikan orang-orang di sekitar kita. Bahkan yang lebih jauh lagi ibu bapak, akibat apabila tingkat
tingkat pertumbuhan rohani kita tidak diikuti juga dengan tingkat pertumbuhan emosi atau manusia batiniah kita, keindahan batiniah kita, maka bisa berakibat mematikan hubungan kita, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama. Menyadari hal inilah ibu bapak, Kristus mengutus para rasul, para nabi, para penginjil, para gembala, para pengajar atau guru, supaya semua jemaat atau orang percaya, pertumbuhan yang terjadi dalam diri mereka, pertumbuhan secara penuh. Pertumbuhan secara penuh artinya tidak cuma spiritual atau satu aspek atau satu sisi. Ikut juga pertumbuhan emosinya. Ikut juga pertumbuhan intelektualnya. Ikut juga pertumbuhan hubungan atau sosialnya. Ikut juga pertumbuhan fisiknya. Itulah gereja yang sehat. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya mencoba mengutip beberapa contoh untuk menguatkan betapa pentingnya integrasi pertumbuhan yang berbanding lurus antara kerohanian dengan emosi. Seorang bernama Peter Scazzero. Peter Scazzero ini seorang pemimpin Kristen. Di samping dia seorang pemimpin Kristen, dia juga adalah seorang peneliti dan penulis buku-buku Kristen. Kalau melihat aktivitas keseharian Peter, kita kagum ibu bapak. Aktivitas Peter ini pada umumnya sehari-harinya hanya aktivitas spiritual. Aktivitas Kristen lah, rohani. Berdoa, membaca Alkitab, melayani, berbagi atau memberi, kemudian juga bersaksi, lalu meneliti tulisan-tulisan para tokoh-tokoh Kristen, para ilmuwan-ilmuwan Kristen, dan kemudian merangkumnya, lalu memimpin seminar-seminar dan memperhadapkan perbandingan-perbandingan dan lain sebagainya. Semua ini adalah hal-hal spiritual, aktivitas-aktivitas rohani yang sangat luar biasa yang mewarnai kegiatan dan aktivitas daripada Peter ini. Orang mendengar dan mengenal Peter ini sebagai tokoh atau pemimpin yang sangat menakjubkan. Tapi heran, satu saat kotanya dikejutkan dengan sebuah peristiwa di mana pada saat itu istri Peter Scazzero meninggalkan dia dan mengumumkan kepada banyak orang bahwa Peter bukan pemimpin yang layak untuk diikuti. Orang kaget, tidak sangka. Padahal kalau melihat tampilan aktivitas Peter ini nggak ada kecuali hanya melayani dari mimbar ke mimbar, dari satu tempat lapangan ke lapangan lain. Rohani sekali aktivitasnya. Doa, Alkitab, pimpin seminar, dan lain sebagainya. Tapi kaget, istrinya meninggalkan dia. Dan istrinya mengumumkan kepada publik, dia bukan pemimpin yang layak untuk diikuti. Wah, terpukul sekali. Peristiwa itu membuat Peter mengevaluasi. Dan tersadar bahwa semua aktivitas rohani yang dilakukannya selama ini ternyata tidak sedikit pun menyentuh bagian emosi atau manusia batiniahnya Peter. Sebagai seorang pemimpin Kristen, Peter masih suka membenci orang. Sebagai seorang pemimpin Kristen, Peter masih suka meledak dalam kemarahan dan keegoisan serta kesombongan. Sebagai seorang pemimpin dan peneliti aktivitas rohani yang
memenuhi jam-jam kegiatannya. Ternyata Peter pendendam, pembenci. Peter orang terluka. Peter adalah orang yang tidak bisa kompromi dengan orang-orang di sekitar. Istrinya mengikutinya. Sudah cukup lama bertahan. Tidak ada lagi alasan. Kemudian istri Peter berbalik meninggalkan dia. Peristiwa itulah yang membuat Peter tersadar. Ternyata semua aktivitas rohani kita, aktivitas spiritual yang kita kerjakan, jika tidak menyentuh manusia batiniah kita, emosi kita, semua aktivitas spiritual, aktivitas rohani itu tidak bermanfaat bagi banyak orang, bagi orang-orang khususnya. Dari situ Peter tahu, dan kemudian dia berkata, ternyata bahwa semua kegiatan spiritual ini harus membuat dia bisa berdampak pada sisi emosinya. Harus berdampak dan memberi kontribusi bagaimana dia bisa menjadi bapak yang baik. Bagaimana menjadi pemimpin keluarga. Bagaimana menjadi bagian daripada sahabat-sahabat di sekitar. Terkonfirmasikan ibu bapak bahwa jika pertumbuhan spiritual kita tidak terintegrasi dengan pertumbuhan emosi kita, maka akibatnya merugikan kita sendiri dan merugikan orang lain. Peter mengalaminya. Terkonfirmasi. Saya kasih contoh kedua lagi-lagi untuk mengkonfirmasi atau meyakinkan kita sekalian bahwa penting sekali memiliki pertumbuhan yang berbanding lurus antara pertumbuhan spiritual atau aktivitas rohani dengan pertumbuhan emosi. Para peneliti pernah melakukan sebuah penelitian terhadap orang-orang yang sudah tidak ke gereja lagi. Tidak tahu apa yang mendorong, tapi mereka pengen tahu. Kenapa orang-orang ini sudah tidak ke gereja lagi, bahkan kalaupun ada ke gereja tidak aktif, atau yang lebih fatal lagi mereka melepas imannya dan memilih beralih kepada kepercayaan lain. Ketika para peneliti ini melakukan penelitian terhadap 3 kelompok ini. Kelompok yang pertama mereka temukan adalah orang yang tadinya percaya dengan teguh kepada Kristus, aktivitas di gereja, sekarang sudah tidak ke gereja sama sekali. Mereka melakukan penelitian. Apa penyebabnya? Lalu kemudian mereka menemukan masih ada mereka ke gereja masih, tapi tidak aktif atau tidak mau tahu soal gereja. Mereka ada di gereja itu hanya mengingat anaknya, suaminya, keluarganya, istrinya, hanya mengingat itu sehingga masih ada di gereja. Namun pada fakta mereka sudah bukan interest atau tertarik dengan gereja. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, kelompok yang benar-benar melepaskan imannya dan memilih pada kepercayaan lain. 3 kelompok ini diwawancara. Ditemukan jawabannya hampir sama dari 3 kelompok ini. Kenapa yang satu tidak lagi datang ke gereja? Kenapa kelompok yang satu ya masih datang ke gereja tapi hanya gara-gara si A, si B, hanya gara-gara ada yang dijaga, namun sudah tidak aktif. Lalu kenapa yang satu malah terang benderang melepaskan imannya? Dan ibu bapak jangan salah, penelitian itu memberitahukan bahwa kelompok ini makin berkembang dan semakin bertambah banyak jumlahnya di masa kini. Serius. Lalu diberitahukan hasilnya apa? Ini hasil yang mengagetkan. Kenapa
mereka tidak ke gereja lagi, tidak aktif lagi, bahkan meninggalkan imannya. Karena mereka menemukan pola problem emosi yang sama antara orang-orang yang ada di gereja dan orang-orang yang tidak ada di gereja. Pola persoalan emosi yang sama terjadi bagi orang-orang yang ada di gereja, juga bagi orang-orang yang tidak ke gereja. Inilah yang membuat mereka tidak lagi datang ke gereja, atau ke gereja karena ada alasan, bahkan terang-terangan menolak. Kira-kira mereka bilang begini, mereka mau bilang begini nih, ternyata aktivitas rohani di gereja tidak mengubah manusia batiniah atau emosi mereka-mereka yang ada di gereja. Sehingga walau mereka melakukan aktivitas rohani, mereka beribadah, mereka melayani, mereka ada di gereja, tetapi persoalan emosi yang sama dengan persoalan yang diperlihatkan oleh orang-orang yang tidak ke gereja, bahkan tidak mengenal Kristus sama sekali, juga mereka perlihatkan. Polanya sama. Orang-orang yang tidak ke gereja, pola permasalahan emosinya apa? Marah, pembenci, dendam, soal uang, finansial, tidak jujur, dan lain sebagainya. Soal hubungan seks, soal apa lagi? Soal menjaga satu sama lain dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bergereja atau tidak percaya kepada Kristus. Ternyata oleh orang-orang yang ada di gereja, hal yang sama juga mereka lakukan. Pola persoalan emosinya sama. Orang yang tidak ke gereja maupun orang yang ke gereja. Lalu mereka menyimpulkan ternyata aktivitas rohani yang dilakukan oleh orang-orang gereja tidak sedikit pun mengubah keindahan manusia batiniah mereka, stabilitas emosi mereka. Makanya bagi mereka akhirnya ke gereja buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang kesempatan. Dengar kawan, terkonfirmasi bukan bahwa jika pertumbuhan spiritualitas kita tidak terintegrasi dengan pertumbuhan emosi, maka akibatnya merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, bahkan juga bisa sampai kepada mematikan hubungan dengan Tuhan Allah, bahkan hubungan dengan sesama, bukan? Orang jadi tidak datang lagi ke gereja. Jadi penting, Bu, Pak, tingkat pertumbuhan antara rohani dan emosi itu berbanding lurus. Aminnya kurang kencang. Penting. Karena kita hanya peduli kepada satu sisi saja. Kita nggak peduli dengan pertumbuhan emosi, nggak peduli dengan pertumbuhan intelektual, nggak peduli dengan pertumbuhan hubungan kita. Kita hanya senang dengan pertumbuhan. Yang penting saya sudah bisa doa, saya sudah bisa melayani, saya sudah melakukan aktivitas. Senang kita dengan ini. Makanya banyak orang membuat lelucon soal aktivitas rohani. Waduh, kalau di gereja, wah doanya kencang. Sekencang dia berdoa itulah kalau dia marah, kata yang satu. Jadi lelucon. Kalau berdoa di gereja nangis-nangis, tapi sampai di rumah bikin orang nangis. Jadi lelucon kan. Saya ketuk pintu hatinya satu-satu. Termasuk kepada saya ngomong ini. Mari kita bangun tingkat pertumbuhan yang berbanding lurus antara rohani dengan emosi. Yang setuju tepuk tangan. Tepuk tangan yang kencang yuk. Kalau ini mantep nih. Kalau ini bisa kita jaga, kita bangun Ibu Bapak. Kita disebut mencapai kedewasaan penuh.
kita memiliki tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kenapa Kristus jadi barometer penilaian akhir? Kristus itu bertumbuh dalam fisik, bertumbuh dalam emosi, bertumbuh dalam spiritual. Jadi kalau kita bangun ini, ibu bapak, gereja kita jaga begini nih. Waduh, hebat. Ini gereja yang sehat. Itu gereja yang kuat. Makanya saya selalu ngomong sama ibu-ibu yang melayani. Anak-anak muda yang melayani. Kalau saudara melayani di gereja, di mimbar, pastikan beres urusan rumah tangga. Bapak-bapak kalau kita melayani, pastikan beres urusan rumah tangga kita. Jangan nanti kita melayani, kain kotor numpuk di kamar mandi. Spray belum digulung. Sampah yang kemarin belum dibuang. Lalu kita berdiri di mimbar. Haleluya. Oh, mari kita semua saling memberkati. Aku diberkati, kamu diberkati. Bukan itu. Beres di rumah, beres di gereja, beres bagi sesama. Serius gitu. Saya tiba di slide terakhir. Tahu ibu bapak, Alkitab menjelaskan pada kita semua seperti apa standar perilaku anak-anak Tuhan seharusnya. Kita lihat Roma pasal 12 yuk. Boleh kita baca sama-sama ya. Roma pasal 12 ayat 14 sampai 15. Roma 12 ayat 14 sampai 15 kita baca sama-sama ya. Oke, hitungan ketiga, 2, 3, iya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Perhatikan ibu bapak saudara-saudara. Melalui suratnya kepada jemaat di kota Roma, Rasul Paulus memberitahukan kepada orang-orang percaya pada era itu, termasuk pada kita sekarang dan yang akan datang, seperti apa seharusnya standar perilaku hidup dari orang-orang percaya. Standar perilaku hidup dari anak-anak Tuhan. Standar perilaku hidup yang dimaksud ialah mampu atau bisa menempatkan reaksi emosi dengan tepat. Sekali lagi, menempatkan reaksi emosi dengan tepat. Itu standar perilaku hidup anak-anak Tuhan. Makanya di dalam ayat 15 kalimatnya berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya kalau kita sedang ada di perhimpunan orang yang bersukacita, turutlah kita bersukacita di situ. We share joy lah di situ bersama-sama. Kalau kita sedang ada di kumpulan orang yang berduka cita, berdukacitalah pula dengan mereka-mereka yang ada di situ. Alamilah duka cita mereka. Itulah yang disebut dengan bisa menempatkan reaksi emosi dengan tepat. Kalau ada orang bersuka cita, ya kita bersuka cita dong.
Kalau kita lagi di perkumpulan berduka cita, ya janganlah kita bersuka cita di situ. Syukurlah udah mati dia. Memang doa kita ini dari dulu ini. Lakam sehat teman. Bagaimanapun saudara bilang saudara nggak sehat itu kalau begitu. Kalau kita lagi ada di perhimpunan orang bersuka cita, ya bersuka citalah. Yang punya pesta lagi bersuka cita, lalu saudara jengkel. Itulah ini ketawa-ketawa dia nggak peduli sama kita, nggak dilihat kita udah bagaimana ini. Kalau kita lagi diundang datang, ini saya kasih contoh lah, ini hal-hal yang praktis, sepele sekali sebenarnya. Tapi kadang-kala kita nggak tahu kalau ini menjelaskan seperti apa kualitas pertumbuhan emosi kita. Kita lagi ada di acara pesta, pernikahan kah, pesta apapun. Kita pengennya dilayani istimewa, diperlakukan istimewa. Jangan Pak, jangan Bu. Nikmatilah sukacita si pemilik pesta itu. Perlihatkanlah bahwa kita juga ikut bersukacita karena dia sedang bersukacita dengan dia lakukannya pestanya itu. Jangan kita jadi jengkel, jadi marah. Itulah bikin pesta. Tapi dia nggak tahu kita. Makan pun kurang, nggak diperhitungkannya. Enggak ini bersungut-sungut kita. Udahlah. Siapa kita sehingga kita harus diperlakukan istimewa? Kita kan dipanggil melayani, memberi nilai tambah. Itu masalahnya, soalnya lagi acara pesta. Lagi acara suka, orang lagi bersuka cita. Kok kita marah? Ayolah nikmati sukacita yang ada, berikan dia support, beri dia semangat. Itu namanya mengerti menempatkan reaksi emosi dengan tepat. Kalau saudara lagi ada di acara duka, Bapak Ibu, ada kemalangan atau kedukaan. Biasanya di acara duka itu kan kita tentu diharapkan memberi penguatan, memberi penghiburan, memberi semangat, iya kan, doa kepada yang kehilangan. Setiap kali ada peristiwa kehilangan Ibu Bapak, selalu saja ada hal-hal yang sangat memukul orang yang sedang kehilangan itu sehingga membuat dia bereaksi berbeda. Dia bisa marah, dia bisa tidak terima dengan keadaan itu dan lain-lain, bisa kecewa. Jadi kalau seandainya nanti saudara melihat pada saat acara duka, orang ini orang percaya, orang ini orang Kristen, tapi dia bilang, Tuhan mana keadilanmu? Mana keadilanmu? Kenapa? Tuhan tidak sayang sama saya. Kita orang gereja datang mendengar itu, lalu kemudian kita bicara, Bu, Eda, berhenti dulu Eda. Kayak enggak anak Tuhan kulihat Eda ini. Bertobat Eda. Dia kehilangan. Yang dia butuhkan dari kita penguatan. Yang dia butuhkan daripada kita dukungan, doa, support, bukan penghakiman. Yang paham boleh ngomong amin dulu. Ini namanya cerdas menempatkan reaksi emosi, reaksi perasaan. Yesus pernah kecewa dari beberapa perjalanannya. Kalau aku nggak salah, 1 kali itu Yesus kecewa dari beberapa perjalanan yang dilakukannya. 1 kali itu dia kecewa. Dia pergi ke Samaria, mengalami tantangan, penolakan, biasa. Dia pergi ke kota lain, ke Nazaret, ditolak, dan lain. Dia nggak terlalu kecewa. Tapi ada satu perjalanan yang pernah dilakukan oleh Kristus dan dicatat dalam kitab Lukas 17, tergambar dengan jelas di sana Kristus kecewa. Dalam perjalanan ke Yerusalem,
Di sebuah desa ada 10 orang kusta teriak-teriak, "Guru, kasihani kami, sembuhkan kami." Yesus bilang, "Pergi perlihatkan dirimu kepada para imam." Lalu mereka pergi diperlihatkan kepada para imam, dan imam menyatakan, "Kalian sudah sembuh." Karena para imamlah yang bisa memberikan keputusan. Sembuh apa tidak, tahir apa tidak dari kustanya. Sudah sembuh. Begitu sembuh, hanya 1 orang yang datang kembali kepada Kristus dan tersungkur. Yesus ngomong sama yang satu ini, "Bukankah tadi kalian ada 10 orang? Mana yang 9? Coba lihat. Kristus tergambar di ayat itu, di percakapan itu. Kristus kecewa dengan yang 9. Bukan karena Kristus pengen mendapatkan ucapan terima kasih, bukan. Karena yang 9 orang ini tidak mengerti menempatkan reaksi emosi. Hanya satu yang ngerti. Reaksi sukacitanya, dia datang tersungkur berterima kasih. Ini ngerti. Ngerti menempatkan reaksi emosi. Yang 9 gak ngerti. Makanya seolah-olah menurut yang 9 ini, anugerah itu pantas kita dapatkan. Jadi kita mau dapatkan, kita mau terima kasih mau tidak, mau respon apa tidak, gak ada urusan. Kira-kira begitu pemikiran yang 9 orang ini. Padahal ibu bapak, di semua hari-hari kita, reaksi emosi kita ini, itu menjelaskan seperti apa sehatnya tingkat pertumbuhan emosi kita. Makanya di semua hari kita bersyukur, berterima kasih karena apa itu tuh. Ini benar-benar kututup lah ini Bapak Ibu. Udah dari tadi udah mau kututup sebenarnya, tapi agak sulit ini. Tapi kali ini semoga bisa benar-benar aku close, landing lah ini. Pengkhotbah itu salah satu persoalannya memulai susah. Begitu sudah mulai khotbah susah landing. Susah mengakhiri. Waktu memulainya, mau ngomong apalah. Begitu udah bicara, ya memang bisa bicara kemana-mana. Tapi aku kan masih dalam koridor tema. Seorang bapak gereja abad keempat, John Chrysostom, kalau aku gak salah namanya. Dia bilang begini, jauh lebih mudah menangis dengan orang yang berduka dibandingkan senang dengan orang yang bersuka. Jauh lebih mudah menangis dengan orang yang berduka, dengan orang yang kehilangan, jika dibandingkan dengan bersukacita dengan orang yang senang. Artinya apa ibu bapak? Sering sekali kita susah melihat orang senang. Orang dapat mengalami berkat, dipromosi, dapat hal-hal baik, mengalami hal-hal menakjubkan. Orang bisa bilang, sebentarnya itu kita lihatlah sampai di mana. Harusnya reaksi kita, perilaku kita, kata Alkitab tadi adalah bersuka dengan orang yang bersuka, menangis dengan orang yang menangis. Orang tuh lagi senang dipromosi, diberkati Tuhan. Sebentar, itu ada orang begitu. Makanya gak mudah untuk bergabung dalam kesenangan orang yang bersuka cita, itu gak mudah. Dipakai Tuhan nanti. Ada nanti gereja yang gak senang, ada nanti kawan yang gak senang. Itulah. Gak juganya itu ya, gak lamanya itu lagi. Itu menjelaskan kitanya gak sehat ini di dalam ini. Makanya supaya bisa sehat bagaimana? Supaya kita bisa bersuka dengan orang yang bersuka. Supaya kita bisa menangis dengan orang yang menangis. Apa kata Alkitab tadi? Supaya perilaku standar yang harusnya diperlihatkan atau dimiliki anak-anak Tuhan itu bisa terimplementasi tanpa di kehidupan sehari-hari. Yang harus kita lakukan apa? Ayat 14 tadi ngomong. Coba lihat ayat 14 tadi. Yuk lihat ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Dan jangan mengutuk.
Pertama ada kata berkatilah, menganiaya, mengutuk. Coba lihat ini langkah. Ayat 14 dan ayat 15 ini satu kesatuan, gak bisa dipisah ibu bapak. Maka kalau kita paham ayat 14 ini, ayat 15 bisa kita lakukan. Menganiaya itu bicara mengenai physical abuse. Pelecehan pada fisik. Mengutuk itu berbicara mengenai pelecehan melalui kata-kata secara verbal. Alkitab bilang berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Bagaimana mungkin, atau lebih tepat begini, sanggupkah kita memberkati mereka yang terus menerus melecehkan fisik kita dan terus menerus melecehkan kita secara verbal? Sanggupkah kita? Jawabannya sanggup. Kalau pertumbuhan rohani kita diikuti dengan pertumbuhan emosi kita, sanggup. Setelah kita, artinya gini ibu bapak, supaya kita bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, maka di dalam kita ini, emosi kita ini harus sembuh dulu. Emosi kita ini harus sehat dulu. Ketika emosi kita sudah sembuh, emosi kita sudah sehat, barulah kita bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, atau bisa menempatkan reaksi emosi secara tepat. Kalau sudah sembuh di dalam. Tapi kalau nggak sembuh di dalam, susah ini. Karena begini ibu bapak, kemanapun kita pergi, setiap kita masing-masing memiliki bagasinya sendiri. Semua kita masing-masing punya bagasinya sendiri. Macam-macam isi bagasi itu. Ada kemarahan, ada luka, ada kehilangan, ada kecewa, ada dendam, ada kegembiraan, ada keberhasilan, ada kemenangan. Macam-macam isi dari bagasi kita itu. Kalau kita datang ke sebuah perhimpunan dengan aneka isi bagasi tadi, isi bagasi kita tadi adalah kemarahan, adalah kejengkelan. Di perhimpunan itu isi bagasi ini akan keluar. Tapi kalau kita sudah sembuh kita dari luka, sembuh dari kehilangan, sembuh dari kecewa, dari sakit hati, dari kemarahan, sembuh. Saudara berada dimanapun, saudara bisa menempatkan reaksi-reaksi sesuai dengan tempat di mana saudara berada. Makanya ibu bapak, sehat emosi itu harus berbanding lurus dengan sehat rohani. Sehat rohani harus bertumbuh berbanding lurus bersama dengan sehat emosi. Jadi kalau di dalamnya sudah sehat, sehatlah hubungan-hubungan sosial kita. Sehatlah pertemanan-pertemanan kita. Sehatlah keluarga kita. Sehatlah kita dengan diri kita sendiri dan juga dengan Tuhan. Kita nyanyi sama-sama.